mengganggu mereka. Laili, lihat acara film di TV bagus loh. Bener Laili, acaranya seru banget. Nanti kamu ketinggalan filmnya. Hahaha, dia tergoda. Kita berhasil. Hah? Hah? Jamal, Laili, kalian lupa membaca doa ya? Sebelum belajar, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu agar tidak ada setan yang mengganggu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Panas, panas, kabur. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kali ini masih menggunakan buku PAI Pendidikan Agama Islam kelas 2. Dan kali ini kita membahas materi tentang mengenal Quran surah An-Nas. Nah, di awal tadi kalian sudah menyimak video bahwa Laili lupa berdoa sehingga setan berhasil menggodanya. Kalian tahu perintah berlindung kepada Allah terdapat dalam Al-Quran surah An-Nas. Nah, apa saja isi kandungan Al-Quran surah An-Nas itu? Sebelumnya kita dengar Quran surah An-Nas berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, kali ini kita akan mengenal Quran surah An-Nas. Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang Al-Quran surah An-Nas? Pertama, Al-Quran surah An-Nas itu artinya manusia. Kedua, Al-Quran surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Ketiga, Al-Quran surah An-Nas surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran surah An-Nas diturunkan di Mekah setelah Al-Quran surah Al-Falaq. Dan yang kelima, Al-Quran surah An-Nas termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah karena dia diturunkan di kota Mekah. Dan yang terakhir, Al-Quran surah An-Nas dan Al-Quran surah Al-Falaq disebut mu'awwidzatain karena mengandung ta'widz atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mudahnya, kita tepuk surah An-Nas yuk. Tepuk An-Nas, surah terakhir. An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan
di Mekah. An-Nas. Kita masuk ke isi kandungan Al-Quran Surah An-Nas. Ayat yang ke-1, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kandungannya perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang kepada jiwa manusia. Kemudian isi kandungan Al-Quran Surah An-Nas berikutnya, yaitu ayat yang kedua, Malikin Nas, yang artinya Raja Manusia. Adapun isi kandungan ayat yang kedua ini adalah Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam dan segala isinya. Isi kandungan Al-Quran Surah An-Nas yang ketiga, Ilahin Nas, yang artinya sembahan manusia. Adapun kandungan Surah An-Nas yang ketiga ini adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa, Zat yang wajib dimintai pertolongan dan perlindungan. Jadi kita hanya meminta perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan Al-Quran Surah An-Nas yang keempat, Min syarril waswasil khannas, yang artinya dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Adapun kandungannya, syaitan menjauh dan lari bersembunyi dari hati manusia ketika manusia ingat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaitan itu takut, menjauh dan lari jika kita ingat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan Al-Quran Surah An-Nas yang kelima, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kandungannya adalah syaitanlah yang membisikkan kejahatan dan kesesatan ke dalam dada manusia. Isi kandungan Al-Quran Surah An-Nas yang keenam, Minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Adapun kandungan surah An-Nasnya adalah syaitan yang membisikkan kejahatan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Bagaimana cara kita meminta perlindungan kepada Allah? Yang pertama, selalu mengingat Allah dengan cara sholat, mengaji, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh agar kita bisa ikut soleh. Keempat, mengajak teman pada kebaikan. Dan yang kelima, membaca surah-surah Al-Quran, termasuk surah An-Nas ini, agar kita terhindar dari syaitan. Tadi Laili
tidak video yang di awal tadi? Ya, Laili memohon perlindungan dengan cara berdoa sebelum belajar sehingga setannya lari dan menjauh. Yuk, anak-anak, kita selalu memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita cukupkan materi pelajaran pendidikan agama Islam dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.